years, I moved about the globe. Jack adalah seorang tentara marinir yang mendapat cuti selama 2 minggu. Kesempatan itu lantas ia manfaatkan untuk pulang ke kampung halamannya. Mengingat, sudah lebih 2 tahun, Jack tidak pernah mudik. Sesampainya di sana, Jack disambut oleh sahabatnya, yang diketahui bernama Harkin. Harkin sendiri adalah seorang sheriff, yang baru saja menjabat. Jack dan Harkin sudah saling mengenal sejak kecil, bahkan, mereka sudah seperti saudara sendiri. Ketika Harkin terlibat masalah, Jack akan turun tangan untuk membantu. Begitu juga sebaliknya, jika Jack ada masalah, Harkin akan selalu ada untuk menolongnya. Kemudian, Harkin mengantar Jack pulang, ke rumah peninggalan orang tuanya, yang kini dihuni oleh 2 saudari perempuan Jack. Singkat cerita, Jack pun sampai, dan bertemu dengan 2 orang saudarinya, yaitu Lisa dan Lily. Mereka pun berpelukan, dan saling melepaskan rindu, setelah 2 tahun tidak bersua. Setelah itu, mereka merayakan kepulangan Jack, dengan makan dan minum-minum, sembari mengenang kisah lucu, tentang masa kecil mereka yang bahagia. Harkin sendiri juga tampak akrab dengan keluarga Jack, meskipun tidak ada hubungan darah sama sekali. Lalu adegan berpindah di sebuah bank, yang terletak di kota Washington. Kemudian bank tersebut, dibajak oleh kelompok gangster bersenjata. Si ketua gangster yang bernama Jonah, lantas memaksa si manajer bank, mengumpulkan semua uang, yang terdapat di bank tersebut. Apabila si manajer menolak, maka bank tersebut akan mereka ledakan, dan semua orang yang ada di sana akan mati. Si manajer lantas menugaskan semua karyawan bank, untuk menuruti perintah si ketua gangster, yaitu, mengumpulkan semua uang yang ada di bank tersebut. Tujuan Jonah dan kelompoknya membajak bank tersebut, ternyata bukanlah untuk merampok uang. Ternyata, Jonah sangat membenci sistem bank, yang tidak berlaku adil kepada para nasabah, terutama nasabah dari kalangan kecil. Jonah menganggap, pialang saham bank sangat serakah, karena dengan seenaknya menyita rumah, dan juga aset para nasabah. Setelah semua uang berhasil terkumpul, kelompok Jonah lantas membakarnya. Bertujuan untuk memberi peringatan keras, bagi para bank di luar sana, agar tidak lagi semena-mena dengan para nasabah. Beralih ke Jack, yang sedang ngobrol bersama kakaknya. Sang kakak menasihati Jack, untuk bekerja di kampung ini saja. Agar Jack, bisa menjaga adik perempuannya, yang kini sudah beranjak remaja, dan bahkan sudah punya pacar. Apalagi wilayah ini, sering terjadi tindak kejahatan, yang mana para korbannya, adalah perempuan sebaya adik Jack. Di tengah obrolan tersebut, Lily yaitu adik perempuan Jack, meminta izin untuk berkencan dengan pacarnya. Menanggapi itu, Jack lantas memperingatkan si adik, untuk membawa si pacar, berkencan di rumah saja, supaya lebih aman, dan Jack bisa mengawasinya. Akan tetapi, si adik enggan menuruti nasihat dari Jack. Begitu juga dengan pacarnya yaitu Donnie, yang sepertinya tidak begitu respect dengan Jack. Entah kenapa Jack merasa, kalau Donnie bukanlah pemuda baik-baik. Terlihat dari sikap Donnie, yang tidak begitu menghargai Jack, yang merupakan saudara dari pacarnya sendiri. Kemudian, Jack mendatangi sebuah bar, di mana Donnie dan Lily biasa nongkrong di sana. Namun tanpa disangka, di bar tersebut, niat Jack memantau si adik dari kejauhan, tapi ia malah bertemu teman lamanya. Di tengah bertegur sapa dan bertanya kabar, seorang pria mabuk, malah mencari gara-gara dengan teman Jack. Jack yang tidak terima temannya dipukul, tentu tidak akan tinggal diam begitu saja, sehingga ia pun mengamuk. Lily yang melihat abangnya membrutal, tentu ia merasa sangat malu, dan memilih meninggalkan bar tersebut. Lalu datanglah polisi, berniat menangkap Jack, karena sudah membuat keributan. Namun untung saja, ada Harkin yang membantu Jack, sehingga ia tak jadi dibawa ke kantor polisi.
Namun Harkin menegaskan kepada Jack, jika sekali lagi ia membuat onar, maka Harkin akan lepas tangan, alias tidak bisa lagi membantu Jack. You come home, going to come home from time to... Fucking broken record, man. Who you want to see a gentleman about his missing... Yes. Di keesokan harinya, Lily dan pacarnya yaitu Donnie, sedang berkencan di sebuah tempat. My brother wants to get to know you. Tak jauh dari tempat mereka berkencan, ternyata kelompok Jonah sedang melakukan transaksi senjata ilegal bersama dengan kelompok mafia kampung sebelah. Namun tanpa disangka, transaksi tersebut malah menjadi kacau, berakhir di mana Jonah menembak mati si ketua mafia. What's going on up there? Dan tanpa disangka pula, Lily dan Donnie menyaksikan hal itu, dan disadari pula oleh kelompok Jonah. Kelompok Jonah lantas bergegas untuk menangkap Lily dan Donnie. Sialnya saat ingin kabur, mobil Donnie malah mogok. Lily pun lantas berinisiatif, menelpon kakaknya yaitu Lisa, untuk segera mengirim bantuan. Sialnya, mereka berdua keburu ditangkap oleh kelompok Jonah. Just calm down and... Saw somebody... Kemudian, Lisa segera menghubungi Jack, memberitahu perihal adiknya, yang kemungkinan sedang dalam bahaya. Lisa lantas memberitahu Jack, alamat lokasi keberadaan Lily sekarang, yang tak jauh dari tempat bangkai kapal. Mendengar hal itu, Jack pun bergegas menuju ke sana. Namun sesampainya di tempat tujuan, Jack hanya menemukan mobil Donnie yang mogok. Sementara Lily dan Donnie telah dibawa ke markas kelompok Jonah, yang ternyata berada di dalam bangkai kapal tersebut. Mereka berdua dikurung di tempat terpisah, sebelum akhirnya akan dihabisi, guna melenyapkan saksi mata. Sementara itu, Jack melihat seorang anak buah Jonah, yang sedang menuju ke tengah hutan, untuk membuang mayat si ketua mafia. Kemudian, Jack pun mengikuti si anak buah. Setelah berhasil melumpuhkan si anak buah, Jack langsung menginterogasinya, terkait keberadaan Lily dan Donnie. Sialnya, Jack malah ditodong, oleh seorang anak buah Jonah yang lain. Namun pada akhirnya, Jack berhasil membalikkan keadaan. Alhasil, kedua anak buah Jonah ini tewas di tangan Jack. Setelah itu, Jack menyusuri wilayah tersebut, hingga menuntun dirinya ke bangkai kapal. Kemudian, Jonah berhasil melumpuhkan satu orang yang berjaga di sana. Namun dari arah belakang, Jack ditodongi senjata oleh kelompok FBI. Karena yang dilumpuhkan oleh Jack barusan, ternyata adalah anggota FBI. Yang mana kelompok FBI ini, sudah lama mengintai bangkai kapal tersebut, dalam misi meringkus kelompok Jonah. Martin si ketua FBI mengira, kalau Jack adalah anak buah Jonah. Ia pun langsung membawa Jack ke markas FBI, guna dimintai keterangan. Tak lama setelah Jack dibawa ke kantor polisi, Harkin dan Lisa pun tiba. Di sana mereka berdua menemukan mayat dua orang anak buah Jonah yang baru saja dibantai oleh Jack. Tak lama setelah itu, mereka berdua dihampiri oleh Susan, yang merupakan tangan kanan ketua FBI yang masih memantau lokasi bangkai kapal tersebut. Hingga pada akhirnya, Lisa dan Harkin juga dibawa ke markas FBI guna dimintai keterangan terkait dua mayat yang mereka temukan. Singkat cerita, Lisa dan Harkin tiba di markas FBI dan bertemu dengan Jack. Chief Harkin, we can't treat this strict as families, but... Parents and all their... Di sini Harkin mencoba menjelaskan kepada FBI bahwa Jack bukanlah anggota kelompok Jonah. Tujuan Jack mendatangi bangkai kapal tersebut tak lain untuk mencari keberadaan adiknya yang kemungkinan disekap oleh kelompok Jonah. Pada akhirnya, Harkin berhasil meyakinkan si ketua FBI dan Jack pun akhirnya dibebaskan. Akan tetapi, Martin meminta Jack untuk tidak lagi mendatangi bangkai kapal tersebut. Karena kemunculan Jack ke sana, hanya akan mengacaukan misi FBI dalam meringkus kelompok Jonah, dalang dari perampokan beberapa bank. Mengenai adik Jack, yang kemungkinan disandra oleh kelompok Jonah, FBI sendiri yang akan menyelamatkannya. Kemudian, Martin menjelaskan latar belakang Jonah, hingga menjadi ketua mafia paling ditakuti.
Saat Jonah masih kecil, ayah Jonah melakukan bundir akibat depresi, karena semua aset hartanya disita oleh bank, hingga menyebabkan keluarga Jonah jatuh miskin. Hal itulah yang mendasari Jonah untuk melakukan balas dendam atas penderitaan yang keluarganya alami, yaitu dengan menghancurkan seluruh bank yang ada di negara Amerika, bahkan setiap bank di seluruh dunia. Two shot her in her face. They're in there with our sister inside. Since Akan tetapi, meringkus kelompok Jonah bukanlah hal yang mudah, karena ia memiliki puluhan pasukan bersenjata yang telah ia didik sedari kecil. Yang mana mereka semua ini adalah anak yatim piatu yang telah dimiskinkan oleh sistem bank yang serakah. Corner and lock us up and step outside to get a breath fresh. Hope don't trust us. I'm not just some monkey that's gonna. Beralih ke markas bangkai kapal tersebut, yang mana Jonah terlihat sedang memodifikasi sebuah mobil. Jonah lantas menjelaskan kepada semua anak buahnya, bahwa mobil tersebut akan ia gunakan dalam sebuah misi besar, yaitu misi menghancurkan mesin keserakahan. Akan tetapi, kita masih belum dijelaskan apa yang dimaksud oleh Jonah mengenai mesin keserakahan yang ia maksud. Setelah itu, Jonah menemui Lily. Kemudian, Jonah curhat kepada Lily mengenai kebenciannya yang mendalam terhadap para kaum elit serakah yang suka menindas rakyat jelata. He makes like Times 50 times this. Jonah juga memberitahu Lily, apabila misi menghancurkan mesin keserakahan selesai, Jonah akan segera menghabisi Lily dan pacarnya dengan cara cepat, alias tanpa rasa sakit. Setelah itu, Jonah menugaskan anak buahnya untuk mengawasi dan menemani Lily agar tidak merasa kesepian di ruangan itu. Happy with the world that you live in. Teddy, keep her company. Namun tak lama setelah Jonah pergi, anak buah Jonah yang bejat malah berniat ingin memperkaos Lily. Di tengah itu, seorang pria muncul dan langsung membantai si anak buah bejat. Ternyata pria bernama Smith ini adalah anggota FBI yang menyamar sebagai anak buah Jonah agar bisa menyusup ke dalam markas tersebut guna memantau situasi di sana. Kemudian, Smith melepaskan ikatan tangan Lily, lalu mereka berdua segera mencari keberadaan Donnie. Tak lama setelah itu, anak buah Jonah yaitu John masuk dan menemukan rekannya tewas dihabisi. Ia pun langsung melapor kepada Jonah yang kini sedang berada di depan kapal. Jonah langsung menugaskan John untuk mencari Lily dan menangkapnya kembali. Di waktu yang sama, sniper jitu Jonah yaitu William, menyadari ada dua orang anggota FBI yang sedang mengintai markas tersebut. Menyadari akan hal itu, Jonah langsung menugaskan William membidik mati kedua anggota FBI tersebut. Sebagai seorang sniper jitu, tentu ini bukanlah hal sulit bagi William. Mengetahui dua orang anak buahnya tewas, Martin langsung memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang markas tersebut. Padahal pasukan FBI kalah dalam jumlah pasukan dan juga kalah dalam hal persenjataan. Hingga perang antar dua kubu pun tak dapat dihindari lagi. Alhasil, banyak dari anggota FBI yang tewas diserang oleh kelompok Jonah. Mengetahui akan hal itu, Martin langsung menarik mundur pasukannya yang sudah tersisa sedikit. Dalam baku tembak sengit yang terjadi, malah membuat Smith, Lily, dan Donnie terpisah. Sialnya, Lily kembali ditangkap oleh anak buah Jonah. Sedangkan Donnie berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut, Donnie berhasil menghabisi satu orang anak buah Jonah. Sementara itu, Jack sangat marah kepada Martin yang malah melakukan penyerangan tanpa strategi yang matang. Kecerobohan Martin tersebut tidak hanya menyebabkan banyak anak buahnya tewas, tetapi hal tersebut juga akan membuat nyawa adik Jack terancam. Mengingat, si adik masih disekap di markas tersebut, bersama dengan kekasihnya yaitu Donnie. Menanggapi hal itu, Jonah pun mengatakan, kalau ia tidak peduli sama sekali, dengan keselamatan adik Jack. Karena misi utama mereka dari awal, hanyalah untuk meringkus kelompok Jonah saja. Mengetahui kalau Martin ingkar janji, tentu Jack sangat kecewa, begitu juga dengan Harkin.
Kemudian, Martin menugaskan anak buahnya untuk membawa Jack ke penjara. Karena jika masih bebas berkeliaran, Jack berpotensi mengacaukan misi FBI. Mendengar hal itu, Harkin lantas menawarkan diri, agar dirinya saja yang mengantar Jack ke penjara, dan Martin pun mengizinkannya. Namun di tengah perjalanan, Harkin malah melepaskan borgol Jack, dan menyuruhnya segera menyelamatkan Lily. Bahkan, Harkin juga memberikan senjatanya kepada Jack. Sementara itu, Smith mencoba menghubungi Martin untuk melaporkan situasi di markas tersebut. Akan tetapi, John muncul dari arah belakang dan berhasil menembak mati John. Pada waktu yang bersamaan, Jack pun muncul dan berhasil membantai seorang penjaga di luar. Beralih ke Jonah, yang sedang berada di ruangan Lily disekap. Di waktu yang sama, ponsel Lily dihubungi oleh Lisa, lalu diangkat oleh Jonah. Jonah lantas meminta disambungkan kepada Martin, yaitu si ketua FBI. Setelah tersambung, Jonah lantas mengatakan kepada Martin, kalau ia bersedia menyerahkan diri. Untuk itulah Jonah meminta Martin, mengirim seorang polisi ke markasnya, guna melakukan negosiasi tersebut. Di waktu yang sama, Jack berhasil menyusup ke tengah kapal, dan ia kembali membrutal. Pada akhirnya, Jonah menyadari kedatangan Jack, yang berniat ingin menyelamatkan Lily. Jonah lantas menugaskan semua anak buahnya, untuk mencari Jack dan menghabisinya. Sementara dirinya, akan membawa Lily ke ruangan lain, sembari menunggu kedatangan polisi utusan FBI. Hingga baku tembak sengit, tak terhindarkan lagi. Jack yang seorang marinir terlatih, tampak tidak begitu kesulitan dalam meratakan mereka semua. Sampai pada akhirnya, Jack berduel dengan John, 1 lawan 1. Di sini John dibuat tak berkutik, hingga akhirnya tewas di tangan Jack. Sementara itu, Jonah telah tiba di ruangan garasi, tempat mobil yang sudah selesai ia modifikasi. Tak lama kemudian, polisi utusan FBI tiba, dan bersiap bernegosiasi dengan Jonah. Namun inilah yang terjadi. Ternyata, tujuan Jonah minta dikirimi polisi, bukanlah untuk bernegosiasi. Tetapi ia ingin mengambil seragam polisi ini, beserta lencananya, untuk misi menghancurkan mesin keserakahan. Mesin keserakahan yang dimaksud oleh Jonah, tak lain adalah bank pusat, yang terletak di tengah kota padat penduduk. Yang mana Jonah berencana akan meledakkan bank tersebut, menggunakan bom waktu level tinggi, yang ia pasang pada sebuah mobil, yang sudah selesai dimodifikasi tersebut. Lily yang mendengar hal itu, mencoba membujuk Jonah, untuk membatalkan aksinya tersebut. Karena ledakan tersebut, akan memakan korban ratusan ribu jiwa. Namun Jonah tidak peduli, karena sebagian besar korban tersebut, adalah para kaum elit, yang memang dibenci oleh Jonah. Saat mereka bersiap akan pergi, Jack pun muncul sembari menodongkan senjata. Sialnya, Jack berhasil dicegat oleh William, dari arah belakang. Lalu dengan sigap Jonah menembak Jack, namun John berhasil mengelak, dan melarikan diri. Ternyata tembakan Jonah tersebut, tak sengaja mengenai William, yaitu snipernya sendiri. Jonah terpaksa harus meninggalkan William yang terluka, dan segera meluncur ke lokasi bank tersebut. Mengingat, durasi bom waktu tersebut, sudah Jonah aktifkan, dan akan meledak 1 jam lagi. Jonah pun langsung berangkat, bersama tangan kanannya dan juga Lily, menaiki mobil bom waktu tersebut. Tak lama setelah Jonah pergi, William pun bangkit, dan berhasil menemukan persembunyian Jack. Jack ternyata juga terluka, akibat tembakan dari Jonah. Di saat William akan menembak mati Jack, inilah yang terjadi. William lah yang akhirnya tewas, ditembak oleh Donnie, yang dari tadi bersembunyi di ruangan tersebut.
Dari peta milik Jonah, akhirnya Jack mengetahui kalau Jonah mengarah ke bank pusat. Jack lantas mengajak Donnie ikut dengan dirinya menyelamatkan Lily. Namun Donnie yang seorang pengecut, ia malah menolak ikut dengan Jack, padahal kekasihnya sedang dalam bahaya. Akhirnya Jack pergi sendiri, menggunakan motor, ke lokasi bank pusat tersebut. Beralih ke Jonah, yang saat ini sedang berada di lampu merah, tak jauh dari lokasi bank pusat. Di lampu merah tersebut, mobil Jonah dikepung oleh pasukan FBI. Jonah lantas keluar sembari memegang senjata, hingga inilah yang ia lakukan. Namun si tangan kanan Jonah berhasil dihabisi oleh FBI. Kemudian, Jonah membawa Lily pergi, meninggalkan mobil bom waktu di lampu merah, yang akan meledak 5 menit lagi. Namun Jonah berhasil dicegat oleh Jack dan Harkin yang baru sampai. Hingga pada akhirnya, Jack dengan sigap berhasil menghabisi Jonah. Setelah itu, Lily memberitahu Jack perihal mobil bom waktu tersebut yang sebentar lagi akan meledak. Mengetahui akan hal itu, Jack pun bergegas membawa mobil tersebut ke sebuah lapangan kosong. Jack hanya punya waktu 30 detik lagi sebelum akhirnya bom tersebut meledak. Mobil itu memang jadi meledak, namun tidak ada satupun korban jiwa. Bahkan, Jack yang membawa mobil tersebut berhasil keluar dengan selamat. Tidak hanya berhasil menyelamatkan Lily adiknya, Jack juga berhasil menyelamatkan ratusan ribu jiwa. Lalu film pun selesai.